terhadap Schoenfest Treaty tersebut, dan aksesi akan dilakukan melalui suatu protokol yang Indonesia juga setuju dengan protokol tersebut untuk aksesi, dan nantinya dari Schoenfest akan ada interface dari para Menlu ASEAN dengan pertemuan Troika Indonesia, Laos, Malaysia. Akan menekankan pentingnya kesinambungan upaya dalam implementasi komprehensif bagi Myanmar, utamanya bantuan kemanusiaan. Ini akan berlangsung pada hari Rabu. Pada hari Kamisnya, AMM Aljazair dan Luxembourg ini tidak ada rencana penandatanganan saat pertemuan Menlu ASEAN. Luxembourg kan juga. Ya, ini. Tapi tahun ini. Tahun ini 2 kan? Oh, Luxembourg belum. Oke, jadi ada 2 yang siap untuk menandatangani, masalah jadwal. Kemudian pada sesi retreat, IMM retreat, juga pada hari Rabu, itu akan membahas tentang Myanmar, tindak lanjut 5 points of consensus, external relations, ASEAN external relations, serta exchange of views on regional and international issues. Pada kesempatan ini, menjadi satu konsisten message
artificial intelligence, dan digital economy. Pada pertemuan East Asia Summit, peran AI di kawasan. Pada pertemuan ASEAN Plus 3, China, Japan, Korea, akan dibahas tentang pelaksanaan dan ada dan mungkin satu message yang selalu dikumandangkan adalah mendukung juga mengenai yang terakhir adalah ASEAN Regional Forum Future Direction. Setelah 3 tahun, sama disepakati yang IRF naik. Dokumen yang akan ini berlangsung secara virtual dan akan mulai berlangsung secara in person di minggu. Ministerial Conference seperti mengenai humanitarian action dengan memperingati Australia itu dan pertemuan Menteri Luar Negeri di rangkaian pertemuan. Jadi rekan-rekan media yang saya hormati, itu kira-kira garis besar rangkaian akan ada yang mungkin rekan-rekan ingin dalami. Jadi kita persilakan. Terima kasih Bapak Dirjen Kerjasama ASEAN. Teman-teman, kita masukin sesi kedua. Ini adalah sesi pendalaman bagi teman-teman. Mungkin 3 pertanyaan per sesi itu. Silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dulu. 1, yang belakang 2. Nanti term berikutnya ya. Ya sini dulu. Belakang sana dulu. Tadi yang Mbak siapa? Belakang 2. Belakang 2, depan 1. Sebutkan nama dan media. Pagi Pak Harto, makasih penjelasannya Pak. Saya mau mendalami soal Myanmar Pak. Oh, saya Stanley dari Reuters Pak. Saya mau mendalami soal Myanmar dikit Pak. Kan belum ada banyak progres yang kita dengar dari Laos ataupun dari Special Envoy-nya kan. Kalau dari Troika sendiri, apakah udah ada progres dan ada topik spesifik apa yang bakal dibahas mengenai Myanmar selain implementation of 5PC gitu Pak? Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Dian Pak dari The Australian, sama soal Myanmar juga.
apakah dari ASEAN itu akan ada usaha untuk terus mendorong militer Myanmar untuk bisa melakukan negosiasi, mengingat sekarang mereka dalam pressure yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga apakah ada dorongan untuk Thailand untuk misalnya menghentikan dukungan baik finansial atau barang-barang kayak aircraft spare parts dan lain-lain ke Myanmar, begitu. Satu lagi depan. Baik, 3 pertanyaan dulu Pak Dirjen dari Reuters mengenai progres MM yang selain dari 5 pieces, kemudian Mbak Dian juga terkait dengan dorongan militer Myanmar untuk negosiasi dan dorongan terhadap Thailand serta perluasan landas kontinen oleh Vietnam dan sejumlah negara ASEAN. Silakan Pak. Oke, mungkin mulai ya. ASEAN itu tidak membahas tentang klaim wilayah. Dan ini suatu basic position. Tapi masalah akan diselesaikan bukan melalui ASEAN, tapi secara bilateral atau trilateral dan melalui mekanisme yang ada. Jadi intinya pertemuan yang akan datang itu tidak membahas mengenai klaim wilayah, termasuk landas kontinen, negosiasi landas kontinen. Kemudian 2 pertanyaan tentang Myanmar. Sebenarnya sejak awal, dan ini Menteri Luar Negeri juga beberapa kali menyebutkan tahun lalu, sebetulnya upaya diplomasi itu tidak malam. Situasi yang akarnya itu panjang. Jadi kudeta pada awal 2021 itu hanya satu peristiwa. Dalam konteks itu bisa dipastikan progres berlangsung perlahan. Upaya ASEAN itu bantuan area ASEAN dipastikan oleh AHA Center. Kemudian upaya untuk di antara semua pihak. Ini upaya yang sedang dilakukan melalui mekanisme Special Envoy of the Chair of ASEAN. Upaya tersebut dilakukan secara yang namanya diplomasi, jadi secara tidak diberitakan di media. Nah tentunya di bawah chairmanship Laos, maka Special Envoy-nya juga melakukan pendekatan ke berbagai pihak. Itu yang akan kita peroleh nanti pada saat diskusi Menlu Troika maupun pada saat retreat. Dan kita antisipasi akan ada pembahasan yang mendalam seperti yang sudah-sudah. Mengenai masalah Thailand, ini baiknya ditanyakan negara tetangga Myanmar dengan perbatasan kalau saya nggak salah 2.400 kilo ya. Jadi ada kepentingan bilateral maupun kepentingan ASEAN.